seorang perempuan tanpa busana, Mas Bro. ini, ini dia mas, ini teman-teman. Seperti ini. Iya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, saya Mas Baul dan Mas Soto bisa berjumpa lagi dengan kalian yang di rumah ya. Dan semoga kalian yang di rumah juga tetap sehat. Dan ingat, jaga kesehatan, jangan main air ya. Apalagi hujan-hujan itu bahaya buat kalian. Dan di sini saya juga sehat, Mas Soto, sehat kan Mas? Sehat dong, Mas Baul. Alhamdulillah. Dan di sini ya teman-teman, jadi saya ini ingin menguak tentang, sebenarnya belum lama di sini ada sebuah kejadian teman-teman, yaitu ditemukan mayat perempuan di sini. Mayat seorang perempuan. Iya, kurang lebih itu sekitar 4 hari yang lalu teman-teman. Dan ini agak sedikit janggal ya, soalnya yang ini kan kesana kan ada sebuah desa ya mas, antar desa ini ya mas teman-teman. Dan ini warga yang ke arah desa ke sebelah sana itu tiba-tiba menemukan mayat perempuan tergeletak di pinggir jalan teman-teman. Dan ini kondisinya maaf, ini nggak pakai busana teman-teman. Jadi ya pokoknya dia itu nggak ada satupun kain yang melekat di tubuhnya teman-teman. Dan ini juga setelah kejadian itu, warga yang lewat sini itu merasa kayak ada apa itu yang mengikuti teman-teman, ada yang mengganggu teman-teman. Dan juga ada beberapa warga yang lewat sini itu melihat sebuah penampakan di sini. Penampakannya ini, ya warga ini sih bilangnya ke saya sih kayak semisal ini arwah dari perempuan tersebut teman-teman. Tapi sih saya nggak tahu ini benar atau enggaknya ya, karena bisa jadi itu bukan arwah dari perempuan tersebut teman-teman. Karena kalau misal arwah sih saya kurang percaya teman-teman, mungkin itu bisa jadi jin yang ada di sini ataupun makhluk yang ada di sini teman-teman. Karena makhluk dan jin itu, maksudnya makhluk gaib ya teman-teman, itu bisa menyerupai manusia teman-teman. Jadi harus hati-hati kalian ya. Jangan menyamakan, jangan menganggap jika situ ada orang meninggal terus ada penampakan orang tersebut itu bisa dibilang arwah, itu bukan, itu pasti jin yang menyerupai teman-teman. Jadi harus hati-hati di rumah ya. Tapi kondisi mayat tersebut ada luka atau enggak, Mas Baul? Kalau itu sih saya nggak tahu sih, cuman warga nggak bercerita secara detail ya teman-teman Mas Soto. Warga cuma bilang di sini itu ada penemuan mayat dan itu kondisinya itu nggak pakai baju sama sekali. Bisa dibilang telanjang teman-teman. Tapi ya ada baju di sebelahnya, cuman kondisinya itu nggak dipakai gitu teman-teman. Jangan-jangan ulah dari preman di sini mungkin, Mas Baul? Ya kalau itu nggak tahu juga sih ya Mas Soto, soalnya warga nggak berani cerita lebih dalam soal itu karena itu juga udah jadi urusan pihak yang berwajib teman-teman. Jadi di sini saya ingin menguak tentang mitos atau tentang penampakan yang sering terjadi di sini dan yang sering mengganggu warga teman-teman. Dan untuk masalah penyebab itu saya nggak mau ikut campur karena udah diurusin sama pihak yang berwajib teman-teman. Jadi di sini saya minta doa buat kalian ya. Semoga penelusuran kali ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala ya Mas Soto. Amin. Dan semoga aja ini nggak turun hujan lagi teman-teman, soalnya tadi habis hujan nih, bisa dicek juga kondisi sekitar. Iya, Mas Baul. Ya udah, ini kita langsung mulai aja ya Mas Soto, baca basmalah ya Mas. Iya, Mas Baul. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman, ayo Mas Soto. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata warga, mereka tuh sering melihat penampakan di sekitar jalan ini teman-teman. Dan bukan cuma penampakan, tapi mereka juga sering mendengar, bahkan ada yang diikuti, merasa ada yang diikuti teman-teman. Ya ini sih saya nggak tahu mereka itu merasa diikuti oleh yang dimaksud sama warga penampakan tersebut ataupun emang asli dari penghuni sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini yang saya rasa emang banyak ini teman-teman, banyak sekali sosok yang ada di sini. Cuman yang kita fokuskan hanya mencari penampakan ini ya Mas Soto. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dicek sekeliling Mas Soto, siapa tahu ada yang mengintai kita. Mungkin penampakan itu sudah menghadirkan diri. Bismillah. Astagfirullah. Hati-hati Mas. Ini tuh masih agak bisa dibilang ini kayak alas ya Mas Soto. Jadi mungkin sosoknya di sini juga, kan kita baru pertama kali di sini. Astagfirullah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Tolong jangan aku saya dan Mas Foto. Saya di sini tuh ada urusan. Dan saya di sini juga nggak mau cari masalah dengan kalian yang ada di sini. Saya ingin menguak tentang penampakan yang di sini, penampakan perempuan yang terjadi di sini. Ya, saya mendengar Mas Foto. Tapi nggak ada siapa-siapa ya Mas. Kan cuma kita berdua Mas. Lagian ya, ini jarak antar desa yang sebelah sana itu agak jauh loh. Astagfirullahaladzim. Kita coba naik lagi ya Mas. Ini ada suara air ya Mas. Suara sungai atau gimana ini? Astagfirullahaladzim. Ini saya belum merasakan kehadirannya teman-teman. Tapi tadi udah mendengar suara orang menangis ya Mas. Ini suaranya perempuan lagi. Iya ini, ya udah kita coba ke depan lagi sambil memanggil ya Mas. Kita memanggil tadi yang menangis teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahai kamu yang tadi menangis dan yang suka menampakkan diri kamu kepada warga, tolong hadir di sini. Saya ingin bertemu dengan kamu. Sebelum kok ada orang berjalan Mas? Malam-malam. Wah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mas Foto. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia menangis Mas. Astagfirullahaladzim. Loh, ini kan suara yang tadi teman-teman. Mas Foto. Berarti ini suara dari dia Mas. Bentar, ini saya coba tanyakan dulu ya Mas Foto. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, ini mukanya. Assalamualaikum. Kamu siapa? Terus kenapa kamu di sini? Astagfirullahaladzim. Mas Foto teman-teman. Jadi tadi ingat gak tentang penemuan mayat yang ada di sini Mas Foto? Ini dia Mas. Ini teman-teman. Iya, astagfirullahaladzim. Jadi iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi mayat yang ditemukan di sini adalah mayat dia teman-teman. Maaf kalau boleh tahu, kenapa ya kamu bisa mayat kamu itu di sini? Astagfirullahaladzim. Itu serius? Kamu jangan bersedih, kamu jangan bersedih. Kamu jangan bersedih. Jadi, ini Mas Foto teman-teman. Jadi, kenapa mayat dia bisa ada di sini dan kenapa dia itu bisa meninggal? Jadi, dia itu bercerita ke saya. Dia itu dibunuh Mas Foto teman-teman. Dia itu dibunuh dan sebelum dia itu dibunuh, dia itu, maaf, ini mungkin kata-katanya agak sedih, jadi agak saya melencengkan aja, diperkaos. Paham kan? Dianuin gitu. Paham kan maksud teman-teman? Ya. Dia itu dipaksa seperti itu, tapi dia itu awalnya menolak. Karena dia itu menolak, gak mau, jadi dipaksa dan katanya dia itu dipukul di bagian sini sama belakang sini. Sehingga membuat dia itu lemas. Dan setelah dia itu lemas, dia itu dipaksa teman-teman sama dua orang itu. Hah? Kamu kenal sama mereka berdua? Astagfirullahaladzim. Maaf, kalau boleh saya tahu, kamu kenal sama mereka berdua, emang kamu ada masalah apa sama mereka sampai mereka itu memaksa kamu untuk melakukan hal keji seperti itu? Astagfirullahaladzim. Enggak di sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi dia itu kenal sama dua orang itu karena ini, maaf, ini mungkin
Boleh saya ceritakan ke teman-teman? Ya, ini saya ceritakan buat pembelajaran, tapi nama kamu akan tetap saya amankan, nggak akan saya beritakan ya. Jadi gini teman-teman Mas Soto. Jadi dia ini sebenarnya itu dulu suatu masih hidup ya. Dia ini tuh apa bisa dibilang Mas Soto tahu pernah apa ini? Orang yang suka itu open PO. Nah, ini maaf. Saya mau tanya sekali lagi. Kamu orang yang suka seperti itu kan? Suka open BO. Tapi pakaian kamu seperti ini. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi seperti itu. Jadi seperti teman-teman. Saya ceritakan dari awal ya, karena saya udah tahu jawabannya. Saya udah diceritain sama dia. Jadi gini. Dia itu dulu waktu hidup itu sering melakukan hal open BO seperti itu. Tapi akan saya ganti ya bahasanya seperti anuin gitu ya teman-teman. Itu sering melakukan hal seperti itu. Dan yang ternyata teman-teman, dua orang yang memaksa dia itu juga apa bisa dibilang bekas klien dia atau orang yang pernah main sama dia teman-teman keduanya. Astagfirullahaladzim. Terus oh iya ya. Dan sebenarnya dua orang itu bertemu dengan dia sewaktu dia itu pulang dari musola teman-teman. Dan sewaktu dia itu pulang dari musola bertemu dua orang ini sebenarnya ingin mengajak dia untuk melakukan hal yang seperti itu lagi. Dan dia itu awalnya mau, tapi ya biasa karena tujuan dia melakukan hal seperti itu untuk mencari uang ya teman-teman. Ini maaf hal yang salah jangan dicontoh. Dan kebetulan juga dua orang ini tuh nggak punya uang dan dia itu minta secara gratis, secara free. Dan dia itu menolak. Si perempuan ini menolak, gak mau dengan cuma-cuma karena ya tujuan dia juga seperti yang saya bilang tadi mencari uang. Karena dia itu menolak, kedua orang ini marah sehingga memaksa dia dan membawa dia ke area sini dan katanya itu di sebelah sana teman-teman kejadiannya. Dan mayatnya pun itu dibuang di sebelah sana, di samping jalan gitu. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi kamu digilir sama mereka? Jahat banget teman-teman. Kenapa bisa meninggal? Nah ini, jadi sewaktu mereka habis melakukan hal seperti itu, karena mereka takut, katanya sakit banget teman-teman. Karena mereka takut akan dilaporkan ke kepolisian atau ke hal yang berwajib gitu teman-teman. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh dia, membunuh perempuan ini dengan cara memukul bagian sininya 3 kali. Kalau orang dipukul bagian sini itu bahaya teman-teman. Pertama bisa jadi gila, kedua bisa sampai meninggal. Lagi pula juga bisa membuat lumpuh kita. Karena di sini tuh pusat saraf teman-teman, jadi harus hati-hati. Astagfirullahaladzim. Terus astagfirullahaladzim. Jadi kenapa dia kan orangnya suka melakukan hal seperti itu teman-teman, suka bisa dibilang open BO ya. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa dia itu berpakaian memakai mukena seperti ini, seperti orang yang nggak melakukan hal seperti itu. Jadi seperti ini. Ini sebenarnya dia itu melakukan hal seperti itu secara sembunyi-sembunyi teman-teman. Dan dia juga melakukan hal seperti ini tanpa diketahui keluarga dan tetangganya teman-teman. Jadi ya tetangganya itu nggak tahu kerjaan dia itu apa, bahkan keluarga juga nggak tahu. Yang mereka tahu kata dia ini, kata perempuan ini, yang mereka tahu dia ini bekerja di sebuah kafe. Bekerja di sebuah kafe, betul kan? Iya, bekerja di sebuah kafe. Dan kalau di sebuah kafe kan biasanya sampai malamnya Mas Soto. Nah seperti ini teman-teman. Jadi dia itu bilangnya ke tetangga sama keluarganya itu bekerja di sebuah kafe, tapi ternyatanya dia ini nggak bekerja di situ, malah di ini maaf open BO gitu teman-teman. Jadi dia ini mainnya agak pinter ini. Iya. Kamu menyesal?
Kamu jangan bersedih, kamu jangan bersedih. Jadi dia ini menyesal teman-teman karena telah menipu keluarganya. Karena pertama dia itu bilang ke keluarganya dia itu kerja di kafe, tapi ternyata dia itu nggak kerja di kafe, malah melakukan hal yang tidak pantas gitu teman-teman. Dia itu merasa menyesal karena telah menipu keluarganya, dan dia itu juga menyesal juga. Dan ini kenapa mukanya bisa seperti ini ya teman-teman. Astagfirullah. Itu karena dia itu disiksa teman-teman. Jadi siapapun orang yang sering melakukan zina atau melakukan hal yang seperti itu pasti akan terkena siksaan. Contohnya ini, mukanya biasa seperti ini, cuma mukanya yang kelihatan, tapi dia bilang itu sekujur tubuhnya itu disiksa. Bahkan kulitnya itu seperti semua mengelupas. Iya, sekujur tubuhnya teman-teman. Bahkan rambutnya aja ini dia bilang sampai gosong. Astagfirullahaladzim. Maaf, kamu minta tolong kepada saya supaya kamu itu dibebaskan dari siksa kamu. Saya tidak bisa melakukan hal itu, karena itu adalah balasan dari perbuatan kamu sendiri. Saya mungkin bisa membantu kamu dengan membacakan doa buat kamu. Iya. Dan kamu gak usah menyesali atas tindakan kamu yang terjadi. Kamu gak usah menyesali perbuatan kamu, karena kamu telah menipu keluarga kamu gak usah. Yang sudah ya sudah. Iya. Ya, dan nanti mungkin saya akan bilang ke keluarga kamu supaya ya mungkin biar awal kamu tenang juga, saya akan menceritakan tentang kejadian sebenarnya. Gak apa-apa. Biar kamu gak merasa selalu kamu itu telah membohongi keluarga kamu. Ya udah. Baik. Saya akan mendoakan kamu, semoga kamu tenang di alam kamu. Dan saya harap kamu itu nggak usah ada di sini lagi, nggak usah menampakkan diri kamu lagi, ya. Nggak usah mengganggu warga lagi, nggak usah menangis minta tolong lagi ya. Saya sebenarnya itu agak sedih dengan cerita kamu, tapi karena perbuatan kamu sendiri, ini adalah balasannya. Ini Mas Oto, bantu doa ya Mas, kasihan dia. Juga biar warga itu nggak ketakutan lagi diganggu sama dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan kamu Al-Fatihah, setelah itu kamu pergi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mas Oto, baca Al-Fatihah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Amin. Alhamdulillah Mas. Udah pergi Mas. Alhamdulillah teman-teman. Jadi ini saya agak sedikit bingung ya teman-teman. Ternyata ya orang yang berpakaian atau orang yang berkelihatan seperti orang alim, rajin beribadah itu, dia itu bisa memiliki kepribadian yang lain seperti sosok tadi. Dia itu berpakaian memakai mukena seperti orang yang rajin sholat, rajin mengaji. Tapi ternyata pekerjaan dia itu, maaf, seorang ini LC, bisa dibilang LC bukan sih Mas? Enggak, kalau open BO itu dibilang pelacur Mas. Ya itulah teman-teman, maaf saya agak sedikit nggak tahu bahasa itu ya. Jadi ya buat kalian lebih baik hati-hati ya, dan ini juga bisa dijadikan pelajaran ya. Dan kalian juga yang masih melakukan hal seperti itu, masih suka open BO atau melakukan hal ya yang tidak tercela seperti itu atau hal sini, itu lebih baik berhenti ya teman-teman, karena itu sangat dibenci sama Allah dan dosanya itu besar. Bahkan bisa lihat kalian sendiri ya, tadi sosok tersebut itu disiksa mukanya, bahkan gak cuma mukanya, sekujur tubuhnya sampai rambut itu gosong teman-teman, seperti mukanya tadi. Jadi buat teman-teman lebih baik berhenti. Jika kalian belum melakukan hal seperti itu ya jangan ya, sampai menikah aja. Jika kalian udah menikah itu boleh, tapi kalau sebelum menikah jangan, itu dosa besar. Dan buat yang sekarang masih melakukan hal seperti itu lebih baik berhenti. Karena juga di samping dosanya besar juga biasanya itu ada penyakit teman-teman, terutama buat si perempuan ini. Jika sering gonta-ganti laki-laki, gonta-ganti pasangan, itu bisa terkena penyakit HIV teman-teman, ataupun yang lain, itu bahaya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu ya yang saya sarankan kepada kalian, lebih baik berhenti. Dan jika kalian udah gak sanggup menahan
hawa nafsu kalian atau kalian nggak mau terjerumus hal seperti itu, lebih kalian menikah. Tapi ingat, jika kalian menikah itu lebih baik pastikan dulu kondisi keuangan kalian itu cukup dan kalian itu sanggup untuk menikah. Dan mungkin cukup sekian ya, karena yang mengganggu warga udah terjawab sudah, dan alhamdulillah dia juga pergi nggak mengganggu warga lagi. Mungkin udah cukup kali ya Mas. Yaudah, ini saya Mas Bol dan Mas Toto pamit undur diri. Dan ingat, tonton dari awal sampai akhir, jangan di skip ikannya ya, biar kita semakin bersemangat lagi dalam berkarya seperti ini teman-teman. Jadi saya Mas Baul dan Mas Toto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas, lebih baik kita sekarang bilang ke warga supaya warga nggak usah takut lagi, sekaligus mencari keluarganya tadi Mas. Saya udah tahu namanya, tapi saya nggak akan bilang ke teman-teman ini karena identitasnya teman-teman. Ayo Mas Toto.